Nah, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, ini yang saya mau bahas, itu yang namanya mata pikiran. Kenapa? Karena pikiran seseorang itu akan mempengaruhi kehidupannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan ini yang hari ini kenapa menjadi concern saya. Kalau saudara mau menjalani kehidupan yang penuh dengan kualitas dan kehidupan yang sungguh-sungguh jadi berkat dan jadi dampak yang luar biasa, nomor satu kita harus memiliki mata pikiran yang jernih. Mari kita akan lihat ayatnya Matius 6 ayat 22 sampai 24. Firman Allah berkata demikian. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Coba kita ulangi ayat 22. Di situ dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, Alkitab tadi menyatakan demikian. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Namun jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Nah, saudaraku, kata mata di sini optalmos, yang artinya mata pikiran. Jadi yang Yesus bicarakan bukan sekedar mata jasmani. Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu jika kalau seseorang memiliki mata pikiran yang terang, maka seluruh kehidupannya menjadi terang. Ya, saudara nangkap ya? Jadi kalau mata pikiran seorang itu jernih, maka saudara kehidupannya akan menjadi jernih. Nah, kenapa demikian? Karena pikiran itu adalah pusat intelektual dan pusat keputusan moral seseorang. Jadi ketika saudara mengambil keputusan, baik itu secara intelektual maupun secara moral, itu banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Jika pikiran kita jernih atau terang, maka saudara keputusan-keputusan yang kita buat itu jadi bagus, jadi benar. Tapi kalau orang ya, pikirannya lagi gelap, hidupnya lagi ruwet, nah itu saya mau beritahu kepada Anda sekalian, jangan pernah mengambil keputusan-keputusan yang besar. Pada saat saudara sedang mengalami depresi, pikiran lagi ruwet, lagi gelap saudara, bagi banyak hal-hal. Itu kenapa? Ketika seorang mengambil keputusan di dalam situasi tekanan dan pikiran yang lagi gelap, itu satu hari dia akan sesali saudara keputusan-keputusan yang dia pernah buat. Ya, oleh karena itu hati-hati. Kenapa? Karena ini sangat menentukan. Kalau kita baca Amsal 4:23 berkata demikian, yuk kita baca ya, Amsal 4 ayat 23. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, perhatikan. Kalau Alkitab berkata hati, itu yang dimaksud apa sih? Saya kasih penjelasan pada Anda. Alkitab itu seringkali bicara hati, yang dimaksudkan itu adalah pusat pikiran seseorang. Ya. Jadi kata hati ini bahasa aslinya kardia. Kardia itu artinya pusat pikiran seseorang. Jadi dengan kata lain ayat ini mengatakan jagalah pikiran kita, pusat pikiran kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, tanpa disadari saudara, setiap kita ini punya pusat berpikir. Saudara sering ngomong nggak sendiri gitu ya, dalam hati? Sering kan? Saudara berpikir dalam hati saja, lagi ngomong dalam hati, suamimu aja belum tentu tahu. Ya, artinya apa? Memang di dalam diri kita ini ada pusat. Oh, seseorang berpikir, misalnya gini, aduh hari ini ada banyak hal yang belum aku lakukan ya. Jadi sebentar saudara duduk, pikiran saudara itu sedang bekerja. Nah, ini yang dimaksud dengan hati. Oleh karena itu coba kita akan lihat terjemahan Good News Translation. Ya, kita akan lihat terjemahan yang lain di dalam ayat ini. Sudah ada terjemahan Good News Translation dalam bahasa Inggris. Mari kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena hidupmu akan banyak dibentuk oleh pikiranmu. Nah, ini terjemahan Good News Translation. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Kenapa?
Karena hidup kita itu banyak dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang penting, saudara. Itu bagaimana sih menjaga pikiran kita supaya tetap terang. Amin, saudara. Amin. Karena kita tadi tahu prinsipnya, kalau seorang pikirannya terang, maka seluruh hidupnya menjadi terang. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika pikiran saudara jernih, maka saudara, masa depanmu saudara juga menjadi luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita supaya pikiran kita ini jernih? Nomor satu, arahkan pikiran kita kepada Allah. Ya. Jadi ini yang nomor satu, yang sederhana. Jadi sebenarnya Alkitab itu nggak rumit-rumit, saudara, sederhana kebenarannya. Jadi arahkan pikiran kita kepada Allah. Nah, kalau kita baca terjemahan tadi, Matius 6 ayat 22, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kita akan lihat sekarang terjemahan American Standard Version, saudara. Yuk kita akan baca sama-sama. 2, 3. Meskipun bahasa Inggris kita little-little gak apa-apa, saudara ya. Oke, semua baca. Kita semua bahasa Inggris, salah-salah dikit gak apa-apa ya. Oke, yuk kita baca. 2, 3. The lamp of the body is the eye. If therefore time I be single, sudah garis bawahi kata be single, menjadi tunggal. Lanjutkan. Thy whole body shall be full of light. Jadi ayat mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu menjadi tunggal, nah, saudara, ini terjemahan yang lain. Matamu jadi tunggal, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Ya. Nah, saudaraku, ayat ini menegaskan begini. Jika pikiran seseorang itu tunggal, berpusatkan kepada Kristus, akan menerangi seluruh kehidupannya. Amin. Amin. Kenapa saya bisa tafsirkan begini? Karena saudara, kita harus belajar konstruksinya. Ayat ini nggak berdiri sendiri ya. Dalam ayat yang 19 dan 21, jadi Matius 6 ayat 19 sampai 21, yang kita bacakan 22, 19 sampai 21, itu bicara tentang dua harta. Harta di bumi dan harta di sorga. Ya, ayat 19 sampai 21 itu bicara tentang dua harta. Ayat 22 itu bicara tentang dua tuan. Ya. Yaitu bukan dua tuan, dua mata. Jadi yang kita baca tadi bicara tentang dua mata. Mata yang baik dan mata yang jahat. Pikiran yang terang dan pikiran yang gelap. Ya, itu yang dibicarakan. Namun ayat 24 itu kelanjutannya, ini bicara tentang dua tuan. Bilang sama-sama dua tuan. Matius 6 ayat 24. Yuk kita lanjutkan baca 24. Mari kita baca 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, baru kita lebih jelas di sini. Kenapa 22 tadi? Hendaklah kamu memiliki mata yang tunggal, mata yang fokusnya kepada satu. Jangan matanya juling, melihatnya ke sana, tapi sementara sebetulnya dia melihat ke sini, gitu kan? Maaf ya. Jadi mata yang terfokus kepada siapa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, kepada Tuhan di sini atau kepada Mammon. Mammon itu dewa kekayaan, dewa prosperity. Mammon itu bicara tentang harta benda, saudara. Nah, jadi begini ya. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua. Mata pikiran kita nggak bisa terfokus kepada dua tuan. Harus single, harus tunggal. Nah, istilah mengabdi ini dalam bahasa aslinya duleo, yang menunjukkan pekerjaan seorang slave atau seorang budak. Ada perbedaan antara budak dan employee atau pekerja. Di sini katanya nggak dipakai pegawai, pekerja, tapi budak. Nah, apa bedanya Pak? Dengar baik-baik. Kalau employee, pegawai, itu bisa kerja dengan dua majikan. Pagi orang kerja di satu perusahaan, malamnya dia misalnya nge-grab atau dia cari kerjaan sampingan. Jadi dia bisa punya dua majikan. Itu employee, itu pegawai.
Kenapa? Karena dia bekerja untuk mendapatkan yang namanya uang, gaji, salary yang dia bisa pakai. Itu seorang employee. Tapi kata di sini adalah slave. Seorang budak itu begini, berbeda dengan seorang pegawai. Dia tidak bisa melayani dua tuan. Dia hanya milik satu orang majikan. Dia nggak bisa bekerja di dua tuan, nggak bisa. Kenapa? Dia bekerja bukan dapat salary. Seorang slave nggak punya hak apapun. Seorang budak, dia hanya melayani satu tuan untuk menyenangkan dia. Nah, jadi saya kasih gambaran ya. Boleh nggak sih Pak kalau gitu kita di dunia ini cari uang, cari harta? Boleh. Tapi Anda harus memperlakukan dunia ini hanya kita ini sebagai employee, bekerja untuk dapatkan uang. Bukan kita ini jadi slave, diperbudak oleh dunia ini. Sehingga terjadi apa? Banyak orang mengorbankan kesehatannya, hubungannya, ibadahnya, pelayanannya hanya mengejar mencari harta dunia ini, saudara. Dan itu membuat seseorang pikirannya jadi gelap. Ya, pertanyaan terbesar, siapa yang jadi tuan kita? Jika kita diperbudak mamon, maka pikiran kita hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dan ini masalahnya, banyak orang Kristen hari ini pergi ke gereja, tapi pikirannya sudah tertuju pada perkara-perkara duniawi. Kita akan lihat Filipi 3:19. Mari kita baca sama-sama. Filipi 3:19 berkata demikian. Mari kita baca ya. 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Jadi ada orang yang jadikan Tuhannya itu perut, di mana ada kental yang menghasilkan makanan bagi perutnya lebih penting dari segalanya. Sudah. Yuk lanjutkan. Kemuliaan mereka ialah apa? Aib mereka. Lanjutkan. Pikiran mereka apa? Semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah ini yang bermasalah, saudara. Yesus memberikan peringatan tegas supaya mata pikiran kita ditunggal, mengarah kepada Yesus. Ya, jika seseorang mengarahkan pikirannya kepada Yesus, Yesus adalah terang dunia ini. Alkitab berkata, akulah terang dunia. Dia akan menerangi pikiran kita. Amin, saudara. Jadi gini, saya kasih gambaran sederhana ya. Hidup manusia itu bagikan televisi. Televisi itu, saudara, gambarnya bukan ditentukan oleh seberapa besar tabungnya, bukan terbuat dari jenis apa, LCD, atau sekarang kan zaman sekarang lebih canggih ya. Zaman dulu layar TV itu dari tabung-tabung yang besar di dalamnya itu, saudara. Ya, gambarnya bukan ditentukan oleh LCD, oleh tabungnya, bukan. Tapi gambar televisi itu ditentukan oleh apa? Oleh sinyal yang dia tangkap. Antenanya pun mengarah kemana? Kalau gambarnya televisi itu, saudara, isi filmnya itu suster ngesot, hantu pocong, bangkit dari kubur, saya pastikan antenanya mengarah ke kuburan itu. Ya, menangkap sinyal-sinyal seperti itu. Tapi kalau sudah mau lihat gambar yang bagus dari sebuah televisi, Discovery Channel, berita yang bagus, tentu antenanya harus menangkap sinyal-sinyal yang baik, betul kan? Dan demikian juga hidup kita. Kalau kita ini mengarahkan hidup kita kepada Kristus, maka kita menangkap hal-hal yang baik. Sinyal-sinyal yang baik dari Yesus, yaitu apa? Yesus itu sinyalnya adalah joy, peace, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Tapi kalau orang matanya tertuju pada dunia ini sinyalnya itu selalu tentang khawatir, cemas, kemarahan, keputusasaan, kekecewaan, sakit hati, saudara, dan dendam. Itulah dunia ini. Saya berdoa supaya saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, tidak mudah sudah mengarahkan pikiran kita pada Kristus. Saya tidak tahu hari ini apakah sudah danggal kegelapan. Ada orang yang pikirnya gelap hari ini. Ada banyak faktor. Orang hidupnya pikirnya gelap, nomor satu karena dosa. Dosa itu saudara menggelapkan pikiran seseorang, membutakan pikirannya. Bahkan ada orang yang bilang, udahlah, gue udah kepalang dosa, udah terlanjur lah. Nah, itu bahaya. Ya, ada orang-orang yang demikian. Sehingga yang celaka adalah orang berdosa tapi tidak merasa dirinya berdosa. Itu paling berbahaya. Dan kedua, bisa saja oleh karena tekanan. Mungkin ada orang-orang yang ditekan oleh karena hutang piutang yang begitu besar.
1 bulan ke depan Pak, saya nggak tahu. Sementara saldo tabungan semakin merosot, tagihan makin naik terus nih. Harus bayar utang berapa miliar, saya nggak tahu bagaimana. Dikejar debt collector udah bisa diukur 1 bulan ke 2 bulan ke depan. Banyak orang pikirannya gelap hari ini, saudara. Ya, disakiti mungkin, dikecewakan. Jalin hubungan udah 5 tahun, udah mau nikah, ditinggalkan. Dunia rasanya gelap, pikirannya jadi gelap. Saya mau beritahu satu berita baik. Sementara saudara ada dalam kegelapan pikiranmu, saudara, ambil satu langkah. Mulai arahkan pikiranmu kepada Kristus. Amin. Bukan kepada semua hal yang kau alami hari ini. Yang ngerti katakan amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa ketika saudara memusatkan pikiran kepada Yesus, memusatkan pikiran kepada Kristus, maka dia adalah terang, dia adalah light, dia adalah cahaya, dia adalah terang dunia ini. Dia adalah sumber ide, dia sumber hikmat, dia sumber jalan keluar. Dan saya percaya satu ide dari Tuhan mampu mengubah hidup kita. Amin. Mungkin hari ini kau nggak tahu apa yang harus kau lakukan. Amin. Untuk bisa menyelesaikan semua masalah, semua hutang yang kau alami. Tapi dengan satu ide saja bisa membuka jalan hidup seseorang. Saya kenal seorang anak muda usia 30 tahunan sekian, saudara. Itu saya layani dalam komsel saya. Dia punya utang 4 miliar, saudara. Ditipu orang, punya usaha supplier, stres, semuanya habis. Pernikahannya berantakan. Yang pertuanya pokoknya jadi akhirnya dia berpisah dengan istrinya, tapi nggak bercerai. Dia ngekos di satu tempat, saudara. Suatu hari dia datang pada Tuhan dalam keadaan terpuruk, saudara, dan akhirnya bertemu dengan saya, dan saya ngerti dalam kondisi terpuruknya, dan kita sama-sama sudah saya doakan dan sebagainya. Tuhan di dalam perjalanannya dia kerja di satu perusahaan, saudara, perusahaan IT, dan dia bisa punya ide, bisa jualan voucher, saudara. Voucher Carrefour, voucher MAP itu dalam bentuk fisik kertas ya. Satu hari, Pak, saya nggak tahu gimana nih, ada orang punya voucher banyak, bantu jualin, akhirnya dia jualan voucher. Ya, dapat spread misalnya 1 juta, dia dapat 100.000, 10% jual voucher. Itu fisik, saudara. Nggak taunya dia dapat ide. Gimana kalau voucher ini dijual secara elektronik, dijadikan startup. Saudara tahu yang terjadi? Dia bikin itu kurang lebih hanya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Dia bikin fintech anak muda ini, saudara. Dan luar biasa, saudara. Sekarang ini udah connect ke Tokopedia, ke GoPay dan sebagainya. Vouchernya dari fisik jadi ini. Sekarang aset perusahaannya itu sudah bernilai 1 triliun. Income-nya 1 tahun 8 bulan udah 850 miliar. Sudah bisa bayangkan, satu ide saja jualan voucher. Saya kayak kaget. Itu uang 4 miliar utang tahu-tahu lunas. Ya, saya baru kemarin diundang makan sama dia dia buka restoran. Pak, ayo makan dong, Pak Steak. Kenapa saya lihat bagaimana kalau Tuhan kasih satu ide saja bisa merubah nasib seseorang. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena dia mengarahkan dirinya kepada Kristus. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus? Ya, hal yang penting yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa. Ya Pak, saya udah tahu berdoa. Tapi kalau lagi dalam pikiran gelap, susah loh berdoa. Oleh karena itu, paksakan diri saudara untuk berdoa, sesulit apapun keadaanmu hari ini. Amin. Amin. Alkitab berkata, kuasailah dirimu jadi tenang, supaya kau bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu sesuatu yang sangat powerful. Ya, ketika kau berdoa, kau sedang mengarahkan pikiran kepada Kristus. Mungkin dari saat ini begitu berat rasanya. Apalagi yang kita bisa lakukan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Praktekkan. Saudara mungkin sulit untuk satu pasal, satu ayat. Pokoknya baca berulang-ulang, pikirmu lagi ruwet, pikirmu lagi gelap. Tetap paksakan dirimu untuk renungkan firman Allah satu ayat saja. Engkau sedang mengarahkan pikiran kepada Kristus, bukan kepada persoalanmu, bukan kepada dunia ini, bukan kepada hal-hal yang menekan saudara. Apalagi yang saudara bisa lakukan untuk bisa mengarahkan pikiran saudara kepada Kristus? Bersyukur. Bangun pagi saudara jangan mikirin tagihan, jangan mikirin kontrakan, jangan mikirin macam-macam.
Bangun tidur langsung ucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan untuk atap di mana aku bisa tinggal. Terima kasih untuk kesehatan yang aku masih bisa miliki. Terima kasih aku punya keluarga, punya suami yang baik. Terima kasih. Jadi arahkan dirimu kepada Kristus, kepada perkara-perkara yang baik. Amin saudara. Ya. Apa lagi bisa saudara lakukan usahakan diri kepada Kristus? Menyanyi, memuji Tuhan. Saya punya kebiasaan bangun pagi dengan istri saya nyanyi, puji Tuhan. Lagi banyak masalah, nyanyinya lebih banyak. Karena ketika kita memuji Tuhan, roh kita ini merdeka, dilepaskan. Amin. 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 Nah, ini banyak orang-orang yang aminnya kurang kenceng. Ya, perlu mengarahkan lebih banyak pada Kristus. Oh, puji Tuhan. Tuhan, saudara, gak peduli suaramu fals, gak penting. Nyanyi puji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, kau sudah mengarahkan pikiran pada Kristus. Yesus yang baik, sangat baik, amat baik. Ya, setiap kali kami bukannya gak ada masalah sih, banyak masalah. Dan ketika memuji Tuhan, kita sedang memusatkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Apalagi berpuasa, kita bisa berpuasa. Saya dengan istri saya mengambil keputusan 1 minggu sekali kami berpuasa. Tujuannya bukan untuk diet, bukan untuk mencari supaya dapat berkat dari Tuhan, enggak. Tapi tujuannya supaya satu, Tuhan menguasai diri saya, emosi saya, supaya saya bisa memusatkan diri untuk mencari Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kebenaran yang pertama, saudara, untuk supaya menjaga mata pikiran kita terang. Arahkan pikiran kita kepada Kristus. Yang kedua, isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Yuk kita baca. 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab telah memberikan resep yang umurnya udah ratusan tahun untuk seorang menjalani kehidupan yang penuh dengan kualitas, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Mulai pikirkan dengan hal-hal yang baik. Isi pikiran saudara dengan hal-hal yang baik. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan yang adil. Pikirkan semua yang manis. Pikirkan semua yang disebut kebajikan. Jadi kalau ada orang ngomong pada kita, aku baru ketemu sama seseorang, dia ngomongin kamu. Kamu bilang, sorry ya, saya nggak mau dengar ya. Kenapa? Mulai hari ini, saudara isi pikiran saudara dengan hal-hal yang baik. Rata-rata manusia memiliki pikiran 35 sampai 48 kali per menit. Ini hebatnya otak manusia loh, saudara. Sementara saudara duduk 1 menit saja, otak kita ini bisa mikir 35 kali sampai 48. Sementara saudara duduk, saudara mulai mikir ini. Itu pendeta dari dulu gua kenal, gua gak gemuk-gemuk, gua gak kurus-kurus. Ya, dari dulu makan tambah gemuk aja. Jadi sebelum ada yang bilang, saya deklarasi dulu, saudara. Jadi jangan nanti salah, Pak, kok tambah gemuk, Pak? Wah, itu saudara sedang membuli saya, saudara. Ya, jadi saya bilang memang, ini perjuangan saya. Saya paling susah nolak diajak makan, itu masalahnya, saudara. Tiap kali diminta doain restoran, doain ini, mau nggak mau kan makan. Sehingga susah kan. Nah, saudara, dan tubuh saya sangat memuliakan Tuhan, itu masalahnya. Nah, jadi rata-rata kita nih 1 menit aja pikiran kita 35-48 kali per menit. Dan yang masalahnya adalah gini, hal yang buruk adalah sekitar 80% dari kebiasaan pikiran itu negatif. Ya. Jennifer Red Houghton mengatakan di dalam bukunya Change Your Thoughts, Change Your World, dia berkata demikian. Yuk kita baca ya. Sekitar 80% dari kebiasaan pikiran itu negatif. Puluhan ribu pikiran negatif berputar melalui pikiran kita dari hari ke hari, meracuni sikap dan pandangan kita satu demi satu. Jadi kenapa banyak orang, saudara, pikiran itu banyak diracuni oleh hal-hal negatif? Karena hal-hal negatif itu lebih banyak daripada hal positif. Tiap hari saya mau tanya, saudara lebih ketemu orang-orang yang positif atau negatif? Ayo, lebih banyak ketemu yang orang gimana? Negatif. Negatif ya, toxic people, bukan medicine people. Ketemu orang yang menebarkan racun, suka ngeluh, bersumut-sumut. Aduh, gimana sih gua gini-gini? Wah, jadi tiap hari saudara ketemu orang ngeluh, bersumut-sumut, yang ngomel, saudara, kan lebih banyak daripada orang-orang positif, betul kan?
Saudara baca setiap hari berita lebih banyak yang mana? Berita positif atau berita negatif? Negatif, betul kan? Artinya apa? Pikiran kita banyak dipengaruhi oleh hal negatif tiap hari. Waduh, krisis, masalah, ya, bom meledak di minyak, kalangan minyak yang terbesar tuh di Saudi, saudara ya. Wah, itu pasti goncang. Jadi berita selalu negatif dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu dengan baik-baik saudara, kita perlu menguasai pikiran kita. Kita harus isi dengan hal-hal yang baik. Amin saudara. Nah, saya akan kasih gambaran begini. Kenapa sih Pak pentingnya supaya kita mengisi pikiran kita dengan hal yang baik? Tolong slide berikut ya, kita akan lihat. Ada hubungan erat saudara, begini ya. Pikiran seseorang itu akan mempengaruhi perasaannya, emosinya. Dan perasaan seseorang itu akan mempengaruhi tindakannya. Ya, ini 3 hal yang sangat penting. Jadi gini, seluruh tindakan kita sangat dipengaruhi oleh perasaan. Jadi perasaan kita itu ternyata memegang peranan untuk sesuatu yang kita lakukan. Contoh gini ya, kalau saudara lagi happy, saudara lagi sukacita, lagi senang, saya mau tanya, melakukan sesuatu jadi enteng apa berat? Enteng ya, betul kan? Waduh, banyak pekerjaan di kantor. Tapi karena kita happy, kita baru dapat kantau. Wah, ya, baru dapat duit nih masuk. Hari ini gua dapat 80 juta. Waduh, girang saudara. Masuk kantor bersiul-siul, mengerjakan sesuatu jadi ringan. Kenapa? Karena kalau orang perasaannya, hatinya happy, melakukan sesuatu jadi ringan, jadi enteng, betul kan? Nah, anak-anak muda di sini yang kerja satu tempat ya, tahu-tahu apa yang terjadi? Dia baru jadian. Wah, kalau orang lagi baru jadian, dunia itu seolah-olah berbunga-bunga. Ya, aduh, nembak sama seorang gadis ternyata bukan bertepuk sebelah tangan. Buat dia merespon, wah sukacita sudah pergi ke kantor aja jadi semangat. Waduh, bersiul-siul di kantor, ngerjain sesuatu, ambil nyanyi-nyanyi saudara. Semua kerjaannya jadi enteng, betul nggak? Temannya datang, gua traktir hari ini, gua lagi baik nih. Tiba-tiba teman-temannya heran, ini orang pelit banget biasanya, kenapa kok jadi suka jadi traktir ya? Kalau orang lagi happy saudara, yang dia lakukan semuanya jadi ringan, jadi mudah, jadi gampang, betul nggak? Nah, itu masalahnya. Jadi penting untuk Anda menjaga mood, perasaan. Banyak orang gini, kalau dia lagi depresi, lagi stres, moodnya lagi gak bagus, boro-boro mau kerja saudara, mau keluar dari rumahnya berat, mau ketemu orang aja males. Nah, saudara pernah punya pengalaman nggak seperti ini? Kenapa? Karena perasaan saudara terganggu, emosi saudara lagi gak baik. Nah, itu mempengaruhi tindakan saudara. Nah, tapi saudara perlu kita ketahui begini. Ternyata perasaan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi perasaan kita ini banyak dikontrol oleh pikiran kita. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal buruk, maka perasaan kita akan terpengaruh. Nah itu, kalau saudara mikirin misalnya kekurangan istri, nah ini contoh aja ya. Banyak suami itu kadang-kadang jarang muji istrinya. Kalau ingat kesalahan kekurangan istrinya itu, waduh, kayaknya lancar banget gitu. Ya, dia mikirin kekurangan istrinya. Aduh, istri saya gimana ya? Uang belanja selalu nggak pernah cukup. Ini orang, istri saya punya karunia menghabiskan, nggak bisa mengumpulkan, nggak bisa nabung, ngabisin terus. Boleh satu dipikirin saudara. Pikiran negatif tentang istrinya. Yang kedua, aduh istri saya ini gak bisa masak, orang lain pintar masak, istri saya gak bisa masak. Udah gak bisa masak, makannya banyak. Waduh. 2 saudara. Yang ketiga apa? Mikirin lagi, aduh istri saya pergi ke sana kemari, jalan-jalan terus. Ya gak mikir apa? Suami itu cari uangan susah, dia jangan ada di rumah. Jadi sudah mikirin semua kekurangan-kekurangan pasanganmu, maka yang lama-lama terjadi apa? Perasaan kita malah terganggu. Yang terjadi apa? Kita tuh sebel bawaannya. Mungkin kita nggak mengungkapkan. Kalau mengungkapkan kan jadi masalah, betul nggak? Ada orang-orang yang nggak mengungkapkan pada istrinya, tapi muncul perasaannya jadi sebel gitu. Nah, muncul tindakannya apa? Ketika istrinya ngomong sesuatu, Pak, ayo kita jalan-jalan ke puncak, Pak. Ayo dong, supaya kita liburan. Wah, langsung tiba-tiba ngomongnya jadi kasar. Ngomongnya jadi nyolot, saudara. Kenapa? Karena di balik itu sebenarnya perasaannya sudah nggak baik dengan pasangannya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Pikirkan yang baik tentang istrimu.
Aduh puji Tuhan istri saya lagi lelah, capek gimana dia berusaha untuk melayani saya dengan baik. Nah ini saudara, jadi semua itu ada dalam pikiran. Ketika kita bisa berhasil menguasai pikiran kita, emosi kita akan terjaga, akan dikendalikan, akan dikuasai. Contoh yang lain, kalau saudara mikirin bos saudara ya negatif, aduh bos saya ini pagi darah manusia, gua kerja dari pagi sampai malam ya. Kayaknya kalau lagi lemburan nggak ada intensif apapun, kerja juga udah dari berapa tahun kenaikan gaji juga sangat sedikit. Salary no up, tapi kerjaan begitu nambah. Lama-lama yang terjadi Pak Saudara sebel setiap bos saudara, ya kan? Udah sebel, akhirnya terjadi perasaan saudara kan nggak enak. Akhirnya yang terjadi kerja saudara jadi malas-malasan. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya saudara mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Yuk kita akan lihat satu statement ini, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Your feeling change when your focus change. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Your feeling change when your focus change. Artinya apa? Perasaanmu itu akan berubah ketika fokus pikiran kita ini berubah. Kalau saudara mau perasaanmu itu baik, perasaanmu itu ya penuh joy, penuh sukacita, mulai fokuskan pikiran saudara untuk memikirkan hal yang baik. Tiap pagi, tiap hari, pikirkan hal yang baik, saudara. Dr. Caroline Leaf, ahli syaraf kognitif bagian neuropsikologi. Jadi, saudara, bagian otak dan psikologi manusia ya. Dia menulis buku yang populer berjudul Switch on Your Brain. Dia mengatakan gini, kalau orang ya terus-menerus memikirkan hal-hal yang positif menurut dia ya, harus hasil risetnya, maka otak seseorang itu akan membantu dia untuk mencari jalan keluar untuk apa yang sedang dialami. Kira-kira begitu. Orang yang suka mikirkan hal yang positif, otaknya jadi kreatif. Tapi kalau orang mikirnya negatif, saudara, otaknya itu nggak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga membuat saudara kualitas hidupnya tidak sehat. Nah, dia berkata demikian, saudara. Jika kita berpikir negatif, otak kita berubah dengan cara yang tidak sehat, menyebabkan kita merasa dan bertindak yang negatif, yang mengarahkan kita menuju kualitas hidup yang lebih negatif. Siklus ini membentuk dan merancang otak kita dan akibatnya mempengaruhi kesehatan pikiran dan tubuh seseorang. Jadi kalau orang mikirin negatif terus ya lama-lama kualitas otaknya itu saudara ya akhirnya mengiyakan, ya kamu memang hidupmu gini dan itu mempengaruhi bagi kesehatan pikiran dan tubuhnya. Saudara, saya mau beritahu ya, hari ini banyak orang itu sakit bukan oleh karena virus bakteri. Memang hari ini bakterinya luar biasa. Tapi hari ini saya lihat ya, lebih banyak orang yang sakit oleh karena faktor pikiran. Nah ini disebut dengan penyakit psikosomatis. Penyakit karena faktor kejiwaan. Yang pikiran, jadi ada orang olahraga, makan sehat, semuanya dijaga. Tapi kenapa bisa sakit? Karena stroke. Masih muda. Kenapa? Banyakan pikiran, stres. Tidur gak bisa nyenyak, gak bisa deep sleep. Otaknya bekerja terus. Nah saudara, itu kenapa? Oleh karena pikirannya. Nah, Lev menuliskan di dalam bukunya tadi. Yuk, tolong ditampilkan slide-nya, kita baca ya. Belum, nggak ada ya? Sebelumnya. Oh, nggak ada ya di situ ya. Oke, saya bacakan ini. Lev menemukan bahwa orang-orang yang secara teratur merenungkan kitab suci dan telah mengembangkan kehidupan pikiran yang disiplin dan terfokus. Oh ya, ini ada. Jadi kita baca ya, 2, 3. Dr. Caroline menemukan bahwa orang-orang secara teratur merenungkan firman Tuhan dan telah mengembangkan kehidupan pemikiran yang disiplin dan terfokus telah meningkatkan kecerdasan, kebijaksanaan dan perasaan damai. Jadi orang yang mengisi pikirannya dengan hal positif, ya, apalagi merenungkan firman Tuhan, ini menurut penyelidikan saudara. Ternyata saudara, dia meningkatkan kecerdasan, kebijaksanaan dan perasaan damai di dalam dirinya. Saya mau tanya gini, orang-orang yang paling pintar di dunia ini orang-orang apa saudara? Orang-orang apa? Israel. Sudah tahu kenapa orang Israel pintar? Banyak orang bilang karena makanannya kan, makanannya gini-gini. Tapi saya kasih tahu ini kuncinya saudara. Menurut Mazmur 119 dan mereka sangat pegang ini. Mereka lebih pintar dari guru-guru mereka. Kenapa? Karena mereka merenungkan Taurat. Anak-anak usia 6 tahun udah harus masuk bar mitzvah untuk belajar Taurat, menghafalkan Taurat, merenungkan Taurat.
Gimana mereka gak pinter-pinter? Betul gak, saudara? Ini sangat saintis, saudara. Banyak orang gak tahu rahasianya. Rahasianya itu, mereka sejak dari kecil diarahkan untuk apa? Dipaksa atau anak-anak untuk merenungkan Taurat, kitab suci. Oleh karena itu saya memberitahu pada Anda sekalian, kalau Anda mau pikiran saudara lebih kreatif, pikiran saudara lebih cerdas, kalau punya hikmat dan kebijaksanaan, pikirkan isi pikiran saudara dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan terutama dengan firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menjaga mata pikiran kita terang. Yang ketiga, jaga pikiran kita dari hal-hal jahat. Ya, jadi kita harus jaga pikiran kita dengan hal-hal jahat, saudara, yang bisa masuk di dalam pikiran kita. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan apa? Kelicikannya. Ayat ini berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Ini Rasul Petrus dan bicara pada jemaat Tuhan, pada orang percaya, pada orang Kristen. Banyak sekali orang itu tanpa disadari, pikirannya ini sebenarnya gampang sekali disesatkan, saudara. Ya, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Saya mau beritahu, iblis itu ya macan ompong, sudah nggak punya kuasa apapun, saudara. Karena kuasanya sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Tapi yang paling berbahaya dari iblis itu apa? Kelicikannya, tipu dayanya. Iblis itu penipu paling ulung, saudara. Pada waktu Hawa lagi sendirian, datanglah si ular itu. Terus kemudian pada Hawa bilang begini, bukankah Tuhan bilang semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan? Tuh, itu iblis, saudara, pinter ngutip ayat, tapi ayatnya dibalik. Hawa langsung respon, bilang begini, oh bukan, semua pohon boleh dimakan. Cuma satu pohon saja, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Dan kalau aku makan pohon itu, aku akan mati. Demikian firman Tuhan. Saudara lihat di sini, kelicikan dari iblis dan taktik ini dipakai sampai hari ini, saudara. Ya, yaitu apa? Iblis bilang apa? Enggak. Kalau kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu sekali-kali nggak akan mati. Kamu akan jadi orang yang hebat. Kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan bisa punya pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bilangnya apa? Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi bisa bilang, kamu gak mati sebenarnya. Tuhan cuma gak mau kamu jadi seperti Allah. Menaruh benih dalam pikirannya asumsi. Bilang sama-sama, asumsi. Asumsi itu apa sih, Pak? Asumsi itu praduga yang negatif. Banyak hidup kita ini sekarang dipenuhi dengan asumsi. Ya, praduga negatif terhadap Tuhan. Nah, ini Hawa telah ditaruh di dalam benak pikirannya, saudara, asumsi. Oh, Tuhan kalau gitu melarang saya itu tujuannya supaya apa? Supaya saya jangan jadi seperti Allah, bukan karena mati. Nah, saudaraku, demikian juga praduga negatif. Itu ditaruh oleh iblis dalam benak pikiran kita, sehingga kita punya pikiran negatif tentang Tuhan, tentang orang-orang di sekeliling kita, tentang teman kita, tentang hubungan kita dengan orang lain. Ada sepasang suami istri sedang makan di restoran, saudara. Di meja sebelahnya ada cewek juga yang sedang makan. Jadi sepasang suami istri lagi asik makan, ada satu perempuan juga makan di dekat mereka. Tiba-tiba cewek yang sedang makan sendiri ini datang ke meja pasangan suami istri ini. Terus ngomong begini, Mas, aku hamil. Waduh, waktu ngomong begitu, saudara, terjadi apa? Suaminya langsung kaget, saudara. Apa hubungannya sama gua gitu kan? Tapi yang lebih kaget istrinya. Istri si suami tadi kaget. Terus istrinya langsung bertanya begini, Pak, dia ini siapa? Si suami langsung nanya kepada wanita yang hamil tadi, kamu ini siapa? Tanpa menunggu jawaban si wanita tersebut, sang istri langsung ronjok suaminya sambil ngomong begini, wong wis jelas hamil masih pura-pura nanya kamu ini siapa? Terus kemudian si cewek yang hamil tadi ngomong begini, Mas, aku hamil. Jangan merokok dong di dekat saya. Nah, pesannya ada, ceritanya ada gini, merokok itu berbahaya, apalagi di depan wanita hamil, saudara. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya, ini wanita terlalu cepat mengambil asumsi. Banyak hidup kita ini ya, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat,
itu mudah sekali loh saudara, mempengaruhi pikiran kita. Dan iblis berusaha menipu kita dengan memasukkan ide atau pemikiran negatif yang menyesatkan. Kenapa? Kan hati manusia itu sangat rentan untuk hal-hal jahat itu muncul. Yuk kita lihat Matius 15 ayat 19 berkata demikian. Mari kita akan baca sama-sama. Ya, kita baca 2, 3. Karena dari hati timbul apa? Segala pikiran jahat. Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi hati manusia itu sangat rentan untuk muncul pikiran-pikiran yang jahat. Kalau nggak percaya saudara, kadang-kadang iblis itu menaruh dan menimbulkan hal-hal jahat dalam pikiran kita melalui jendela yang namanya indera, yaitu indera mata dan telinga. Contoh ya. Kemarin kan lagi heboh soal salib ada jin kafir. Ya, katanya kalau ngomong di kalangan sendiri boleh. Nah, saya nggak apa-apa dong ngomong di kalangan sendiri. Ya, saya juga ngomong boleh. Tapi gini, yang saya mau ceritakan, saya tuh tertarik ingin lihat orang Kristen itu reaksinya apa menanggapi penghinaannya. Ini kan menyinggung sekali. Saya juga tersinggung sebelumnya saudara. Tapi ya, saya pikirnya di komentar di Facebook, di YouTube, orang Kristen tuh reaksinya apa? Seperti apa sih kalau menanggapi disinggung seperti ini? Ada yang namanya Markus, ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Filipus. Komentarnya mengerikan saudara. Kiranya azab dari langit membakar, membuat mati berdiri. Kayak gitu saudara. Sumpah serapah, binatang berkaki 2, berkaki 3, berkaki 4 keluar. Itu dari orang namanya Yohanes depannya saudara. Ada lagi saudara yang menghina secara fisik. Itu kan tampilannya memang saudara ya sok ganteng kan. Yang sangat ganteng lahir. Menghina secara fisik. Dalam hati saya mau tanya nih, kira-kira mereka punya rencana nggak sih mengeluarkan sumpah serapah? Nah, enggak kan? Enggak. Mereka mengutuki orang, itu punya rencana nggak sih? Enggak kan? Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena ada sesuatu yang memicu. Sehingga akhirnya dalam benak mereka, saya yakin, mereka orang-orang Kristen, mereka cinta Tuhan, mereka mau memilih hal yang baik, tapi bisa keluar sumpah serapah, kata-kata kutukan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memicu. Nah, hati-hati saudara. Seringkali kita tidak sadar loh, bahwa ternyata kita mulai memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan. Contoh, kita disalib orang, kita kesel, kita ubar-ubar orang itu, ugal-ugal di jalan. Dalam hati kita, semoga ketabrak, hancur tuh. Dalam hati kita tiba-tiba keluar sebuah pikiran yang jahat, betul kan? Kenapa? Karena pikiran kita itu rentan. Iblis itu dengan mudah memicu kita untuk menimbulkan hal-hal jahat di dalam diri kita. Sehingga Mazmur Daud berkata, Mazmur 139 dan 23 dan 24 ya. Kita seringkali gak sadar saudara. Berkata begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud saja ini orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, yang orang suka memuji Tuhan. Satu hari lagi santai-santai di langit rumahnya, sokong rumahnya itu di loteng rumahnya, lagi santai-santai, tiba-tiba dia lihat ada seorang wanita mandi, namanya siapa? Batsyeba. Pada waktu dia lihat, harusnya dia berkata gini, Tuhan, lalukan saya Tuhan dari segala pencobaan ini. Langsung masuk dong ke dalam kamarnya dong. Tapi Daud nggak begitu. Begitu dia lihat, dia pelototin saudara. Nah ini masalahnya. Di dalam dunia ini kita nggak bisa menolak yang namanya godaan ada banyak di sekeliling kita. Kaum pria dengar baik-baik. Tiap hari kita bisa punya banyak godaan. Lihat wanita cantik, dandanannya minim. Begitu muncul pertama kali, kaget ke Tuhan. Harusnya dalam nama Yesus. Ah, itu sudah berdosa. Dan jadi masalah. Begitu, ya Tuhan. Tapi noleh yang kedua kali itu berdosa, saudara. Ya, hidup ini kita selalu banyak godaan. Oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus mengajar apa? Doa Bapa kami. Saudara berdoa gak sih? Tuhan, jauhkan aku dari pencobaan. Lepaskan aku dari yang jahat. Kenapa Yesus ngajar demikian? Karena hati dan pikiran kita sangat rentan, saudara. Coba, siapa di antara saudara yang tiap hari suka doa begitu? Jauhkan aku dari pencobaan. Lepaskan aku dari yang jahat. Saya buktikan, saya pastikan banyak orang Kristen jarang berdoa begitu. Selalu doanya yang diambil adalah
Ya, Engkau mencukupkan aku makanan hari ini. Ya, hanya untuk berkatnya. Tapi gak pernah doa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan, lepaskan aku dari jahat. Ada banyak yang trigger saudara, pikiran kita jadi jahat, pikiran kita jadi kotor. Dan Daud akhirnya saudara, dia mengambil Batsheba, dia melakukan dosa. Tapi yang lebih mengerikan adalah Daud gak sadar dia berdosa. Dia baru sadar setelah Nabi Nathan menegur dia. Setelah dia melakukan itu, dia gak merasa fine. Saya seorang raja, saya punya hak mengambil siapapun. Loh, begitu. Sampai seorang nabi datang menegur dia, engkau telah berdosa di hadapan Tuhan. Baru dia sadar itu berdosa. Hati-hati dengan hati dan pikiran kita. Kita mulai membenarkan, kita mulai sudah merasionalkan sesuatu yang kita lakukan. Dan pikiran adalah medan pertempuran kita setiap hari, saudara. Ya, itu medan pertempuran. Kok bisa saudara bangun pagi-pagi, lagi nyanyi-nyanyi, lagi happy, lagi senang-senang, lagi habis puji Tuhan, buka Instagram, apa ingin lihat Instagram. Begitu saudara buka Instagram, kok bisa pas-pasnya orang yang saudara sebelin banget ya, itu bisa muncul di Instagram saudara. Dan ternyata dia lagi jalan-jalan di Paris. Instastory-nya saudara, dia lagi beli tas Louis Vuitton, tambah panas kita saudara. Kita yang lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba tensi kita jadi 170. Nah itu artinya apa saudara? Artinya apa? Kita dari hati. Instagram ini sesuatu yang jahat buat kita. Oleh karena itu saya lepaskan kami dari yang jahat. Udah tutup aja Instagram. Kalau saudara tensinya suka naik turun, saudara gak karu-karuan. Saudara gak siap untuk melihat kesuksesan, keberhasilan orang. Jadi hati kita itu gampang sekali rentan, saudara. Kita gak pernah merencanakan hal yang buruk tiap hari. Tentu hal yang baik. Mana ada orang bangun pagi-pagi, dia mulai, waduh, gua mau bercinaan pagi ini. Nggak ada kan, betul nggak? Saudara bangun pagi pasti, aku hari ini mau melakukan sesuatu yang berbaik, sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, hati-hati. Kenapa? Karena iblis dengan mudah menyesatkan pikiran kita, menimbulkan pikiran-pikiran yang jahat. Dan terakhir, saya mau tutup khotbah ini dengan satu statement. Pemain musik bisa mempersiapkan diri ke depan. Yuk kita akan baca sama-sama saudara. Ini pernyataan dari seorang hamba Tuhan bernama Albert, nanti berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. The quality of your life depends on the quality of your thoughts. Kualitas hidup Anda itu nanti tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jadi jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Tadi kita berikan pujian tadi, hidupku menggenapi firman.